Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Chan Kamil di channel YouTube Channel Kamil. Dan sahabat-sahabat sekalian, kalau kemarin-kemarin kita lumayan intens ya, kita ngomongin terus soal selingkuh gitu. Dan lumayan panjang itu sampai bikin berapa seri ya, itu saya sampai lupa gitu. Dan kita sekarang bahas dulu, kita yuk ngobrol satu topik yang juga ini lumayan berhubungan banget juga sama keluarga, nggak bisa lepas dari keluarga, yaitu yang namanya anak. Nah, kalau kita ngebahas soal anak nih, pernah nggak sih apa namanya nyuruh anak buat sholat gitu ya, nyuruh anak buat sholat tapi sampai urat-urat kita tuh kayaknya sampai perlu keluar-keluar gitu. Pernah nggak ngerasain kayak gitu? Hmm, oke. Kalau misalkan pernah gitu, yuk sekarang gimana caranya bikin anak itu jadi senang sama sholat? Bahkan inisiatifnya bisa muncul untuk sholat gitu. Nah, jadi teman-teman sekalian kayak gini. Kalau kita bicara tentang gimana caranya ngajak anak biar jadi senang sholat gitu ya, maka sekarang coba bayangin dulu satu hal seperti ini. Bayangin kalau misalkan saya suruh Anda sekarang juga, coba sekarang tolong dong roll depan 5 kali. Sekarang, mau nggak? Saya yakin kayaknya nggak mau deh, karena pasti bakal bertanya-tanya ini apa sih, untuk apa, ini apa sih, untuk apa gitu ya. Nah, sahabat-sahabat sekalian, sama tuh. Itu tuh maksudnya mau nunjukin kalau manusia itu pada dasarnya itu sebelum bertindak mau melakukan sesuatu, dia bakal melakukan sesuatu itu bakal lebih totalitas, bakal lebih pol gitu. Kalau misalkan dia udah tahu dulu why-nya. Dia udah tahu dulu why-nya. Nah, the problem is sekarang ini kan banyak dari dulu sih sebenarnya ya, banyak banget gitu yang ngajarin anak sholat gitu ya, tapi nggak diajarin dulu why-nya. Why I need to sholat? Apalagi nih kalau misalkan ternyata anak belum dikenalin dulu sama Allah, atau dikenalin sih sama Allah, tapi dikenalinnya itu dengan cara-cara yang kurang lebih kayak gini nih. Kamu ya, anak nakal kayak kamu nanti Allah siksa nanti neraka. Nah, misalkan yang kayak gitu, atau yang sejenis-sejenisnya lah. Sekarang, padahal kalau misalkan kita lihat di Asmaul Husna gitu ya, ada nggak sih asma yang seperti itu gitu? Allah yang maha penyiksa. Kan nggak ada. Dan apalagi kalau misalkan anak kita belum balik gitu. Emang anak yang belum balik, dia bakal kena dosa. Dan terus kalau misalkan anak kita belum balik, misalkan seandainya dia meninggal pada saat itu gitu, pada saat belum balik, memang dia pasti bakal disiksa. Kan enggak. Namanya juga belum balik, dia tidak menerima tanggungan dosa sama sekali, begitu kan? Nah, maka kita yang perlu berhati-hati dulu di sini gitu. Kalau misalkan kita pengen anak kita itu jadi rajin sholat gitu, kenalin dulu yang pertama, kenalin dulu Allah itu sosok yang seperti apa. Ya, kenalin dulu Allah sosok yang seperti apa. Karena coba bayangin kalau misalkan anak selama ini kenal bahwa Allah itu sosok yang menyeramkan karena mungkin cara kita yang mungkin kurang tepat dalam memperkenalkan Allah kepada anak-anak kita, jadinya gimana tuh? Ya nggak, padahal kan kalau misalkan kita lihat juga kan, ada nggak yang ingat? Kalau nggak salah kan ada ya hadis dari Rasulullah yang mana anak itu diajak ke masjid usia 7 tahun. 7 tahun. Dipukul kalau dia nggak ke masjid usia 10 tahun. Maka kalau misalkan kita lihat dari sini aja, sahabat-sahabat sekalian, dari 7 sampai 10 tahun, ada waktu 3 tahun. Kali 365 hari, berapa tuh? 1000 lah ya. 1000 sekian. 1000 sekian. Dikali 1 hari ada sholat 5 waktu. Ada 5000 sekian kesempatan untuk kita mempersuasi anak dulu, untuk kita melatih anak agar terbiasa untuk sholat, sehingga nanti sebelum kita main pukul. Kebayang kan?
Ada 5.000 kesempatan yang nggak boleh kita lewatin sebelum kita main pukul. Itu tuh seolah-olah ada pesan seperti itu. Nah, itu yang pertama yang menariknya. Jadi nggak bisa juga kita main pukul gitu kalau misalkan pengen bikin anak kita seneng sama sholat gitu. Nah, kemudian yang kedua yang bisa kita pelajari lagi lebih lanjut gitu ya, ada aha-aha momennya lagi buat kita tuh. Pada dasarnya gini, kan tadi ajak anak ke masjid usia 7 tahun. Kalau anak-anak di bawah 7 tahun kira-kira gimana ya? Kalau anak-anak di bawah 7 tahun, kalau mereka nggak mau ke masjid, nggak mau sholat, ya sudah, nggak apa-apa. Karena anak-anak 0 sampai 7 tahun ini, sahabat-sahabat sekalian, mereka ini perlu untuk dikenalin why. Atau kalau bahasa di agama itu akidah dulu gitu. Jadi kalau misalkan kita lihat banyak banget Al-Quran itu ngasih analogi manusia itu bagaikan tumbuhan. Jadi tumbuhan yang mana akarnya sedemikian kuat gitu ya, menjalar kemana-mana, gitu, menjalar kemana-mana. Kemudian batangnya kuat kokoh, gitu, berdiri tegak kuat dan kokoh. Rantingnya banyak bercabang-cabang, dan dari ranting yang banyak bercabang-cabang itu daunnya rimbun, buahnya dipetik, rasanya manis, memberikan kebermanfaatan untuk sesama. Banyak banget tuh analogi yang seperti itu. Manusia seolah-olah adalah pohon. Dan kita bisa dapat pelajaran dari sini, sahabat-sahabat sekalian. Anak kita yang baru lahir kemarin sore, apalagi misalkan masih di bawah 7 tahun kan, itu tuh adalah fase-fase penanaman akar. Ya, akar. Akar ini nih yang perlu untuk dikenalin why we need sholat. Dan bahkan kalau misalkan tadi kita bicara tips nomor 1 yang barusan, yang bicara soal kenalin dulu Allah, itu kan juga adalah why. Jadi kalau misalkan kita bicara tentang anak mau beribadah gitu ya, pengen anak jadi senang beribadah, anak satu kita kenalin dulu Allah itu sosok yang seperti apa. Sesuai dengan kaidah keilmuan yang benar ya. Jadi jangan kita kenalin Allah itu sesuai dengan nafsu kita gitu. Misalkan kita kan orang tua itu kita punya nafsu pengen diturutin sama pasangan, sama anak-anak kita contohnya gitu. Maka dengan simpelnya dan sederhananya, misalkan kita menggunakan nama Allah sebagai tameng untuk melindungi dari nafsu kita. Contohnya gimana? Awas ya, nanti disiksa sama Allah di neraka. Ini betapa kata-kata yang tidak mengandung ilmu sama sekali kan. Kita perlu berhati-hati di dalam situ. Nah, jadi sahabat-sahabat sekalian, tadi ya kenalin dulu Allahnya gitu ya. Kedua, kenalin dulu sholat tuh buat apa sih. Jadi kalau misalkan anak sudah kenal Allah tadi, anak sudah mulai tumbuh rasa cintanya, bahkan saking kagumnya sama Allah. Nah, ini kenalin kenapa kita perlu sholat. Kebetulan kalau saya pakai media ini nih, ini kebetulan saya bikin buku judulnya Sholat Ingat Allah. Jadi di buku Sholat Ingat Allah ini kan banyak banget ya buku-buku balita yang bertebaran di luar sana itu. Saya sih ngelihatnya itu buku langsung ngajarin kepada how to sholat seperti apa gitu. Mulai dari takbiratul ihram dan lain-lain macam-macam. Itu how to-nya udah jelas banget dan tidak ada yang salah sama hal itu. Tapi balik lagi, manusia itu kan butuh why. Kita itu butuh why. So, buku Sholat Ingat Allah yang ini saya sama istri saya tulis, ini buku yang fokusnya adalah ngenalin why-nya sholat itu apa. So, di buku ini nggak bakal ditemukan tidak akan ditemukan yang kurang lebih secara how to-nya tidak diceritakan secara gamblang gitu. Tidak diceritakan secara gamblang, paling hanya diceritakan secara ringkas aja. Tuh, hanya ringkas aja, cuma 1 halaman. Tapi sebelumnya tuh ceritanya adalah cerita tentang why gitu. Gimana caranya kita bisa merasakan kehadiran Allah? Sholat itu apa? Dan gimana caranya biar kita bisa terkoneksi sama Allah? Nah, itu latihannya seperti itu. Jadi why-nya dulu. So, ketika kita sudah mengenali Allah kepada anak-anak kita, dan kemudian anak-anak kita tumbuh rasa cintanya, tumbuh rasa kagumnya kepada Allah Subhanahu wa taala,
baru deh kita bisa diskusi sama anak-anak kita, sholat tuh ngapain sih pada dasarnya. Maka wah, kalau why-nya itu udah dapet, sahabat-sahabat sekalian, ya insya Allah ini pengalaman yang didapetin dari testimoni-testimoni yang masuk dari buku tadi gitu ya, dan juga kepada anak-anak kami sendiri tuh itu jadi kerasa, bahkan kok mereka kayak jadi lebih apa ya, lebih rajin gitu kalau misalkan ada azan. Ini sebelum corona nih, kalau misalkan ada azan justru mereka yang meluncur duluan ke masjid, nggak perlu saya minta. Bahkan kadang-kadang mungkin saya yang agak malas gitu ya, justru malah ditarik-tarik sama mereka. Allahu Akbar. Itu luar biasa banget teman-teman sekalian. Jadi sekali lagi, kalau misalkan anak kita merasa mungkin agak males misalkan buat sholat, boleh jadi mungkin why-nya belum nyampe, dan mungkin selama ini cara kita dalam memberikan pemahaman tentang sholat itu mungkin belum tepat. Yuk, jadi sahabat-sahabat sekalian, jangan lupa 2 langkah aja. 1, kenalin Allah sesuai dengan keilmuannya. Jadi kita banyak-banyak ngaji ya, biar kita tahu Allah tuh sosok yang seperti apa. Kenalin Allah seperti apa. Kalau bisa bikin anak sampai betul-betul merasa kagum sama Allah, dan bahkan timbul rasa cinta kepada Allah. Ya, yang pertama itu. Bingung nggak caranya gimana? Kalau bingung caranya gimana, boleh deh nanti pekan depan kita bakal bahas lagi tentang hal ini ya. Nanti ditunggu aja bahasannya. Kemudian yang kedua, abis anak kenal Allah, kemudian anak cinta sama Allah, anak kagum sama Allah. Yang kedua itu adalah kenalin why-nya sholat. Why-nya sholat itu apa? Kenapa kita itu sholat? Kenapa kita perlu berulang-ulang terus sholat, melakukan gerakan-gerakan yang sama setiap harinya selama 5 kali itu ngapain sih gitu. So, give them the answers. Berikan pemahaman tentang hal seperti itu, dan salah satunya bisa gunakan buku ini. Buku Sholat Ingat Allah. Ini bisa didapatkan dari Instagramnya Sakinah ya, @sakinah, SAKEENA, Sakinah Family. Jadi bisa didapetin di situ, sahabat-sahabat sekalian. Dan semoga dengan why-nya kuat, berarti kita bisa membantu anak kita sedang memperkuat akarnya. Cak. Sehingga ketika akarnya sudah kuat, cak tadi, usia 7 tahun diajak sholat ke masjid, batangnya tuh bakal kokoh. Nah, dan ketika dia sudah balik, rantingnya banyak, daunnya rimbun, sehingga orang-orang datang ke sana tuh tenang, aman, nyaman, dan buah-buahnya sedemikian manis, dan dirasakan kebermanfaatannya untuk orang-orang di sekitarnya. Semoga kita bisa mampu diberikan tugas. Ya ini ya, anak kita kan tugas ya, anak kita kan amanah dari Allah. Semoga kita mampu menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.